Halo semuanya, selamat datang di Daya Goda Channel. Pada kesempatan kali ini, kembali lagi saya akan mereview sebuah mobil bekas yang sangat legendaris pada kalangan anak muda. Apakah itu? Simak terus video berikut ini. Honda Jazz pertama kali masuk ke Indonesia pada tahun 2003 yang diimportir langsung dari negeri Thailand. Seiring perkembangan zaman, mobil ini cukup laku dengan baik hingga pada tahun 2004 Honda Prospect Motor mengeluarkan Honda Jazz tipe IDSI dan tahun 2005 keluar versi VTEC yang kemudian muncul facelift pada tahun 2006. Namun, generasi pertama ini berakhir pada tahun 2008 sehingga muncullah Honda Jazz generasi kedua di Indonesia dengan kode bodi GE8. Inilah dia Honda Jazz tahun 2005. Ngomongin soal Honda Jazz itu rasanya sudah tidak asing bagi masyarakat Indonesia, tentunya pada kalangan anak muda dan juga remaja, karena mobil ini sangat populer untuk mereka. Nah, Honda Jazz ini sendiri merupakan Honda Jazz generasi pertama yang masuk ke Indonesia yang memiliki dua versi. Yang pertama versi IDSI dan yang kedua versi VTEC. Yang mana pada versi VTEC itu dikenal lebih kencang, lebih sporty, dan lebih lincah untuk dikendarai. Namun sesungguhnya pada bodinya itu sama saja, hanya ada beberapa perbedaan. Nah, dilihat dari bagian depan, mobil ini saya rasa sangat compact ya pada zamannya, dan juga mobil ini berbentuk sporty namun ada kesan imutnya. Nah, dilihat dari bagian depan ini sangat jelas kita dapatkan dua buah lampu utama yang mana lampunya ini berukuran cukup besar, terdiri dari lampu utama, lampu kota, dan juga lampu sen. Untuk membedakan versi IDSI ataupun VTEC dapat kita lihat dari cover lampu utama itu sendiri. Biasanya kalau VTEC covernya itu mengikuti warna bodi, sewarna dengan bodi. Apabila warnanya bodi biru, covernya juga ikut biru. Misal bodinya berwarna merah, covernya pun juga ikut berwarna merah. Nah, di bagian tengah sini kita dapatkan grill berukuran kecil dengan grill plastik warna hitam dengan logo Honda di bagian tengah yang sangat jelas. Kemudian kita lebih ke bawah, kita dapatkan dua buah lampu fog lamp untuk menambah penerangan pada malam hari. Kemudian di bawah sini kita mendapatkan kisi-kisian untuk angin masuk ke dalam ruang mesin yang seperti tidak terlihat, namun ini sangat bagus untuk sirkulasi angin yang masuk ke mesin itu sendiri. Nah, itu saja yang dapat diceritakan dari bagian depan. Sekarang kita lanjut ke bagian mesin. Di balik kap mesin itu sendiri, kita mendapatkan mesin dengan kapasitas 1500 cc SOHC 8 valve yang memiliki 8 busi. Namun sejatinya tidak begitu berpengaruh kepada mesinnya karena tenaga yang dihasilkan hanya 87 horsepower dan juga 128 Nm pada kecepatan 2700 rpm. Nah, yang saya sukai dari mesin-mesin Honda ya, mobil-mobil Honda pada tahun 2000-an ke atas, dia itu memiliki mesin tata ruangnya yang sangat rapi. Terlihat mesinnya itu sangat rapi di balik kap mesin, dan juga komponen-komponen lain pendukung mobil itu sendiri terlihat sangat rapi dan juga enak dilihat, sehingga nilai estetikanya itu berlebih pada mobil Honda itu. Itu saja yang dapat diceritakan dari bagian mesin. Sekarang kita lanjut ke bagian samping mobil. Desain eksterior dari mobil ini sangatlah menarik, karena bentuknya yang mungil terkesan lincah untuk dikendarai. Ya, dengan bentuknya yang kecil inilah sehingga banyak penggemarnya dari kalangan remaja hingga dewasa. Ya, kita lihat dari bagian samping, sangat jelas sekali mobil ini terlihat sporty, terlihat cukup elegan menurut saya. Panjangnya ini tidak begitu panjang sekali, hanya 3,8 meter dan juga lebarnya 1,7 meter. Namun mobil ini cukup enak untuk dikendarai, apalagi dalam kota.
untuk selap-selip itu lumayan gesit. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian depan samping. Kita mendapatkan ban, namun mohon maaf, ini velgnya sendiri sudah diganti aftermarket oleh pemiliknya. Dia menggunakan profil ban 165/45 ring 16. Sekarang kita lihat dari bagian samping ini, terdapat hal yang sangat dapat untuk membedakan tipe DSI maupun VTEC. Bila VTEC itu mendapatkan body kit di bagian bawah samping ini, namun untuk DSI ini tidak kita dapatkan. Mungkin dari sebagian Anda beranggapan bahwa beli DSI saja, nanti mudah part-partnya kita untuk upgrade. Mungkin hanya perbedaan hanya lampu, body kit, itu kita belikan aftermarket bisa. Namun jangan salah, ada satu hal yang tidak dapat dibedakan, tidak ada satu hal yang menjadikan ciri khas, yang mana untuk membedakan DSI maupun VTEC. Nah, untuk DSI itu sendiri, cirinya dia memiliki antena di bagian tengah bagian depan sini. Antenanya itu memanjang ke belakang begitu. Namun untuk VTEC, kita mendapatkan antena short di bagian tengah belakang. Nah, itulah yang membedakan dan tidak dapat disamakan antara VTEC dan juga DSI dari segi estetika tampilan. Nah, itu saja yang dapat diceritakan dari bagian samping. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang. Pada bagian belakang mobil ini, sekilas seperti terkesan bukan city car, karena dia memiliki kaca yang cukup lebar di bagian belakang ini. Kemudian, nah, ada satu hal yang menarik mengenai Honda Jazz generasi pertama ini. Untuk titik di atas huruf J ini, menurut rumor yang beredar, itu merupakan mutiara atau emas putih yang dapat diperjualbelikan, sehingga para pemilik Honda Jazz ini kehilangan titik di atas huruf J ini. Namun itu hanya pembohongan publik. Itu merupakan titik biasa, bukan variasi, memang ori, namun itu bukan mutiara sehingga tidak dapat diperjualbelikan. Nah, perbedaan yang sangat mencolok juga untuk versi VTEC maupun DSI dapat kita lihat dari bagian atas ini. Atas biasanya kita mendapatkan untuk VTEC itu mendapatkan stop lamp bagian atas ataupun seperti roof rail itu di bagian atas ini, namun DSI tidak kita dapatkan, hanya mendapatkan washer untuk kaca belakang seperti biasa. Dan juga untuk stop lampu belakang ini versi VTEC menggunakan lampu LED, namun untuk yang sebelum facelift ini menggunakan bulam biasa seperti ini. Nah, untuk bumpernya sendiri juga beda dibandingkan dengan yang VTEC. Yang DSI ini hanya berbentuk bumper belakang biasa dengan sedikit lekukan di bagian bawah untuk menambah nilai estetika itu sendiri. Nah, sekarang kita lanjut ke bagasinya. Nah, di bagian bagasi, meskipun ini mobil berukuran hanya tidak sampai 4 meter, 3,8 meter, namun kapasitas dari bagasi ini saya rasa cukuplah luas. Dapat untuk menaruh beberapa barang, beberapa kardus, mungkin 4 kardus dan ada barang-barang kecil untuk mendukung di bagian kanan dan kirinya. Nah, bagi Anda yang mungkin merasa kurang untuk kapasitas ruang bagasi, kita dapat melipat jok di bagian kedua, pelipatannya 60-40 ya, seperti ini. Nah, kita dapatkan ruang bagasi yang lebih luas, memanjang rata dengan lantai. Nah, meski terlihat kecil dari luar, namun interiornya tidak kalah menarik untuk menjadi bahan pertimbangan bagi Anda sebagai mobil pilihan. Mari kita simak kelanjutan dari video ini. Dari bagian interior, menurut saya mobil ini cukuplah lega. Tidak seperti yang dibayangkan karena mobil ini dari luar terlihat kecil. Kita mendapatkan banyak ruang penyimpanan, baik cup holder atau tempat penyimpanan lain untuk menempatkan beberapa barang yang cukup luas dalam mobil ini. Untuk pengaturan AC sendiri, kita mendapatkan 3 buah pengaturan dengan model putar-putaran biasa, yakni untuk pengaturan arah semburan ke atas dan ke bawah, kecepatan AC, dan juga pengaturan suhu itu sendiri.
Di bagian setir kita mendapatkan pengaturan pil steering yang dapat dinaik dan turunkan, namun sayangnya belum ada fitur teleskopik yang dapat dimaju dan mundur. Di bagian tengah dashboard kita mendapatkan blower AC yang di bawahnya terdapat audio double din aftermarket, namun dalam kondisi standar cover audio ini memang sudah lebar sehingga untuk pemasangan double din hanya tinggal plug and play saja. Ya, sekarang kita mengendarai mobil Honda Jazz tahun 2005 ini. Seperti yang saya bilang tadi, yang saya rasakan saat mengendarai itu posisi berkendaranya cukup dinamis. Artinya kita melihat ke depan, kanan, kiri itu juga jelas. Dan juga saya merasakan mobil ini compact ya, enak untuk dikendarai. Karena mobil ini mobil city car, mobil kecil, sehingga untuk melewati jalanan perkotaan, itu untuk selap-selip, itu dapat dikendarai dengan cukup lincah. Enak rasanya. Dan juga soal mesinnya 1500 cc meskipun dia IDSI belum VTEC, namun saya rasa cukup ya kalau untuk jalan-jalan santai. Bila kita tidak terlalu menginjak gas, itu artinya bukan seperti itu. Namun bila kita tidak terlalu menggeber-geber, itu konsumsi bahan bakarnya juga cukup irit. Mobil ini dikenal cukup irit dan juga mesinnya hampir sama yang digunakan oleh Honda City. Soal suspensi, rasa berkendara dari mobil ini cukup baik, empuk juga, dan juga mengenai body roll tidak begitu terasa karena ini mobil tidak begitu tinggi. Ya cocok lah. Saya rasa untuk digunakan oleh para kaula muda, dan juga mobil ini dapat digunakan atau mobil ini juga pantas digunakan oleh cowok cewek. Namun seiring berjalannya waktu mobil ini banyak digunakan juga bukan hanya para kaum muda, namun orang tua juga banyak yang mengendarai mobil ini, yang menggunakan mobil ini. Sehingga itulah yang jadi alasan dari Honda mungkin untuk terus memproduksi Honda Jazz. Mengendarai mobil ini cukup menyenangkan. Posisi mengemudinya yang saya rasakan pas untuk ukuran tubuh saya. Selain itu, perpindahan giginya dapat dilakukan dengan lembut sehingga terasa nyaman dan lincah untuk dikendarai. Meskipun dia menggunakan penggerak roda depan ataupun FED, tapi untuk melewati jalanan tanjakan itu dapat dilalui dengan mudah. Tidak perlu ancang-ancang yang jauh untuk melewatinya. Hanya saja perlu ketepatan soal perpindahan gigi. Ya wajar lah soal berkendara kalau seperti itu. Untuk kekedapan kabin sendiri yang saya rasakan cukup senyap ya. Bila kita berjalan dengan papasan kendaraan yang lain dan juga angin-angin dari luar itu cukup senyap, cukup baik mobil ini kekedapannya. Jadi tidak terkesan mobil murahan. Ya meskipun sekarang dapat dibeli dengan angka sekitar 70-80 juta untuk memiliki mobil Jazz IDSI ini, worth it lah dengan harga segitu, dengan fitur-fitur yang dimiliki seperti ini. Jadi begitu saja video kita kali ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada Daya Kuda Channel. Saya Faris Hanif. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.